Baik, kemudian panduan menghilangkan mudarat. Panduan menghilangkan mudarat. Yang pertama, izalatul darari. Ini menghilangkan kemudaratan secara keseluruhan. Kata Nabi sallallahu man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan hatinya. Hatinya maksudnya minimal dia ingkari dengan hati. Misalnya saya kalau rubah dengan kekuatan bukan berarti pukulnya. Maksudnya aku datang ke sana kita tidak jangan ini. Misalnya orang mau berkelahi, kemudian dipisahkan, dipisahkan. Atau minimal jangan begitu, nggak boleh seperti itu. Kalau tidak bisa sudah diingkari dengan hati. Harus ada keingkaran, jangan dibiar. Misalnya orang melakukan kemaksiatan kemudian hatinya tenang-tenang saja, ini bahaya, di akhirat bertanggung jawab nantinya. Minimal hatinya mengingkari, saya sebenarnya mau merubah tapi saya tidak punya kekuatan. Minimal seperti itu dalam hatinya mengingkari. Ini menghilangkan mudarat. Yang kedua, ad-dararu la yuzalu bi dararin mislihi. Mudarat tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Jadi mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat. Misalnya begini, ada orang dikasih tahu kamu bunuh dia. Kalau kamu tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Ini mudaratnya sama atau tidak? Dia dibunuh, kita juga dibunuh. Mudaratnya sama atau tidak? Sama-sama membunuh, dia dibunuh, kita juga dibunuh. Ini tidak boleh kita hati. Kata dia, tidak apa-apa kalau gitu. Saya bunuh, tidak boleh. Nyawa manusia itu mahal sekali. Nyawa manusia itu nyawa sekali. Kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya, rusaknya dunia ini lebih ringan daripada terbunuhnya satu orang muslim. Jadi ini perkara yang besar jamaah sekalian. Membunuh, menumpahkan darah ini perkara yang besar. Kemudian yang ketiga, irtikab akhafid daruraini. Ini kaidah usul fikih semua ini yang empat ini. Irtikab akhafid daruraini. Melanggar mudarat yang lebih ringan. Contohnya begini. Ada wanita perempuan hamil, kemudian harus disesar. Karena kalau tidak disesar bisa jadi apa kalau tidak disesar? Meninggal. Siapa yang meninggal biasanya? Ibunya atau anaknya, bisa jadi kan dua-duanya. Dua-duanya. Nah, yang sesar dokter laki-laki. Ini jamaah sekalian dua-duanya mudarat. Yang ibunya bisa meninggal, yang kedua dia disesar berdua dengan dokter laki-laki atau misalnya laki-laki semuanya. Ini dua mudarat. Tapi tidak bisa dihindari dua ini. Harus pilih salah satunya. Kalau tidak pilih lebih parah lagi. Maka kira-kira yang dilanggar yang mana? Yang bersama dokter atau mati saja? Yang bersama dokter. Itu namanya irtikab khafid daruraini, melanggar darurat yang paling ringan, mudarat yang paling ringan. Contoh lain misalnya, ada orang minum minuman keras. Minuman keras halal atau haram? Haram. Dan ini terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau lihat datang murid-muridnya, Syekh, ayo di amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Syekh, jangan, biarkan. Kata muridnya, kenapa? Karena kalau mereka berhenti di situ, mereka nantinya akan membunuh kaum muslimin, memperkosa para wanita kaum muslimah. Nah, ini mudaratnya jauh lebih besar. Jadi membunuh kaum muslimin dengan minuman keras, mana yang lebih besar dosanya? Membunuh. Sehingga yang dilanggar adalah yang pertama ini, yaitu membiarkan pasukan Mongol ketika itu minum minuman keras. Ini namanya irtikab akhafi ad-darurain, melanggar darurat atau mudarat yang paling ringan. Kemudian yang keempat, ini penting semua jemaah sekalian, agar kita tidak cuma semangat saja dalam berdakwah, tapi dibangun di atas dasar ilmu. Yang keempat, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ini salah tulisannya masalih pakai hak terakhirnya, bukan kha. Masalih, menolak
mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Antum perhatikan ini kaidahnya bagus sekali. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Logikanya begini, ini logika saja jangan sekarang agar mendekatkan kepada pemahaman. Ada misalnya sungai apa satu? Sungai Mata Albo. Di Sungai Mata Albo, antum lihat di bawah ada emasnya sebesar ini. Ya, sebesar ini. Ya, antum ambil atau tidak? Kan mencicing. Apa namanya mencicing? Tangkal. Antum lihat atau ambil atau tidak? Ambil. Tapi kalau ada buayanya 10 orang mikir, oh 10 buaya di dalam, mau diambil ada 10. Iya ada emas memang, kalau diambil bisa ratusan juta kalau dijual. Tapi di bawahnya ada buaya siap menerkam, dia buaya lapar lagi, belum pernah makan 10 hari 10 malam. Sehingga ini tidak diambil, ya, ini tidak diambil. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar, ya, mudaratnya lebih besar. Jadi ini yang saya maksud jamaah sekalian, kita berdakwah itu tidak modal semangat saja. Ada fikih dakwah yang perlu diperhatikan di situ. Ada pembahasan yang tidak harus langsung dibuka. Ada seorang tadi, dia masuk di suatu daerah atas, dia rekam, ya. Di tempat itu jamaah sekalian, orang banyak minum minuman keras dan itu dianggap biasa di masyarakat ini. Dia naik jadi khotib, kemudian dia bahas itu, haram minum minuman keras. Setelah turun selesai sholat Jumat dia dipanggil, ya, doratullah, jangan datang lagi, ya. Ini yang terakhir. Coba bayangkan, ya. Seharusnya dia bisa berdakwah lagi, tapi karena dia sudah menyampaikan hal yang demikian sudah ditolak dia. Ya, ini perlu diperhatikan oleh para dai dalam berdakwah. Jadi tidak modal semangat saja. Ada yang ditunda dulu. Ditundanya kapan? Nanti ketika mereka sudah siap untuk disampaikan, kan begitu. Ya, ditunda. Jangan langsung disampaikan sesuatu yang mungkin itu mungkar, tapi kalau disampaikan itu lebih besar kemungkarannya. Ya, lebih besar kemungkarannya tadi, ya tidak bisa lagi masuk di daerah tersebut. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan jamaah sekalian. Ini yang pembahasan hadisnya selesai. Saya mau bahas ini yang 5 kaidah paling besar di dalam Islam. Salah satunya yang tadi, ad-dararu yusar, kemudaratan itu dihilangkan. Ya, kita dalam lingkungan keluarga misalnya, lingkungan yang paling kecil kita di kehidupan ini bisa dihilangkan kemudaratan itu, yang baik yang kecil maupun yang besar. Ya, bermuamalah dengan keluarga juga sama. Ada hal-hal yang bisa langsung dihilangkan, ada ya hal-hal yang dipending dulu, ya ditahan dulu, karena kalau langsung disampaikan misalnya kepada suami ataupun istri bisa meledak di keluarga, ya seperti bom yang meluluh lantakkan. Sehingga ini semuanya perlu ilmu ya mas sekali.